Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oce Dilawati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Discovery Learning pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Apa itu Discovery Learning dan bagaimana penerapannya? Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, langkah-langkah atau sintaks, contoh penerapan materi dan media, manfaat, serta kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Discovery Learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Dan selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Metode ini dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Jerome Bruner. Seiring berjalannya waktu, metode ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli di dalam negeri. Berikut merupakan pengertian metode Discovery Learning menurut para ahli. Yang pertama, Jerome Bruner, pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari suatu konsep atau materi, melainkan peserta didik harus mengorganisasi solusinya secara mandiri. Selanjutnya ada M. Hosnan, yaitu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya ada Sanjaya, yaitu model pembelajaran yang bahan pelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Kemudian ada Sun, yaitu kemampuan siswa dalam mengintegrasikan antara konsep dan prinsip. Dan yang terakhir ada Rus Effendi, yaitu metode mengajar yang menekankan kemampuan peserta didik dalam menemukan pengetahuan. Next, ada tujuan dari Discovery Learning. Yang pertama, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif pada pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Dan yang keempat, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi. Next, ada langkah-langkah atau sintaks dari Discovery Learning. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Yang kelima verification atau pembuktian. Dan yang keenam generalization atau menarik kesimpulan. Sintaks yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Pada tahap ini, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan juga menyarankan peserta didik untuk membaca buku. Next, ada yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data. Guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.
Pada tahap ini, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk membaca literatur, mengamati objek, mewawancara narasumber, melakukan uji coba, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Semua informasi diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Dari generalisasi tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Yang terakhir, generalization atau menarik kesimpulan. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil dari verifikasi sebelumnya. Baik, sekarang kita ke contoh materi pembelajaran matematika yang bisa diterapkan dengan desain discovery learning, yaitu pada materi bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Peserta didik dapat diminta untuk menemukan dan menggali informasi sendiri bagaimana jaring-jaring, luas permukaan, dan volume pada tabung, kerucut, dan bola melalui langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Sehingga mereka dapat membuat kesimpulan atau hasil akhir mengenai materi tersebut. Next, ada media yang dapat diterapkan pada model discovery learning, yaitu media yang berbasis multimedia, berupa alat peraga, modul, LKPD, PowerPoint, Canva, dan media ICT lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif yang dapat membantu peserta didik dalam penemuannya sendiri. Adapun manfaat dari discovery learning yaitu pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. And the last slide ada kelebihan dan juga kekurangan dari discovery learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, menimbulkan rasa senang karena peserta didik dapat menemukan sendiri pemahamannya. Yang kedua, peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang keempat, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, menyita banyak waktu. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai discovery learning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube ini sehingga tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya Ocha Dilawati dan sampai jumpa. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.